Oke, jadi saya sama Mas Agung udah sampai di Jalan Raya Panglima Sudirman, ya, di Keraksan, Probolinggo. Ini berapa meter Mas ke depan? 90 meter ya? 10 meter. 10 meter di depan itu lokasinya bekas stasiun Keraksan. Oke, jadi di depan ini adalah bekas dari stasiun Keraksan, ya, warisan Probolinggo Sumtrey Maskapai, ya, di akhir 1890-an. Nah, ini saya berada di sisi sebelah timur, ya, sisi sebelah timur. Ini stasiunnya tuh masih ada beberapa bagian yang asli nih, khususnya yang di bagian ini masih asli, ya, bila di compare atau dibandingkan dengan foto lama. Ini sekarang sudah menjadi hunian beberapa orang lah di sini. Tepatnya di pinggir Jalan Raya Sudirman. Ini bangunan, ya, aslinya ini adalah bangunan yang peronnya ada di sini. Nah, yang iya Pak, jadi Surabaya. Jadi ini adalah aslinya ini. Nah, di sini tuh ada relnya aslinya di tengah-tengah sini. Ini adalah peronnya, ada dua. Aslinya di sama yang di sana depan itu. Nah, di sini. Oh, ada ini maksudnya. Begini. Jadi sebenarnya stasiun Keraksan itu memang bersebelahan langsung dengan sebuah TPK ya Mas ya, perhutani ya. Tempat penumpukan kayu atau pemotongan kayu lah. Ini ada di sisi selatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di depan itu adalah stasiun Keraksan ya, bekas stasiun Keraksan milik PBSM atau Probolinggo Sumtrey Maskapai. Ini kita di sisi selatan stasiun. Stasiunnya itu berada di sisi pinggir jalan ya, pinggir jalan di Panglima Sudirman di Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Dan ini adalah area sekitarnya nih, memang sudah padat dengan penduduk ya, rumah-rumah penduduk ini. Tadi alhamdulillah tadi kita bisa lihat beberapa detail-detail aslinya dari stasiun. Ini adalah salah satu bangunan yang ada di area dari bangunan inti dari stasiun Keraksan ya. Ini kita akan coba ke depan lagi, itu ngintip bagaimana stasiun Keraksan itu kayak apa modelnya sekarang ya. Karena stasiun ini masih cukup bisa dikenali ya sebagai stasiun Keraksan bila bila dibandingkan dengan foto lama. Nah, ini salah satu yang ini nih masih bisa saya kenali ya dari foto lama nih. Nah, ini. Oke, saya akan coba ke depan melihatnya bagaimana kondisi lainnya. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah bangunan inti atau peronnya ya. Jadi yang di tengah-tengah ini dulunya itu adalah los. Ini adalah di sini ada dua rel. Ya, di sini ada dua rel. Lalu yang di itu teman-teman bisa lihat itu kayu-kayu dulu itu adalah overcappingnya ya. Jadi jalurnya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Lalu peronnya itu ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, coba kita lihat yang ke sisi satunya, sisi yang pinggir jalan, sisi utara ya. Nah, ini jadi bagian sisi utaranya bekas stasiun Keraksan. Itu memang sudah jadi deretan ruko-ruko seperti ini. Nanti saya akan coba nyebrang ya untuk ambil sudut yang jauh, mencoba membandingkan dengan foto lama dari stasiun Keraksan yang sudah ada sejak akhir 1890-an ya, yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan swasta, tram swasta ya, Probolinggo Sumtrey Maskapai yang bermarkas di Jati, Probolinggo. Nah, saya cukup excited ya melihat bangunan ini. Ternyata memang detailnya itu memang masih ada yang asli nih. Yang bangunan merah ini, merah ada ventilasinya, itu ada lubang udara yang berbentuk persegi panjang itu. Yang diwarnai cat merah itu masih tampak asli, saya lihat ya.
Nah itu masih asli. Kemudian yang sementara sisi satunya yang warna putih ini, yang ditempati toko ini memang sudah tidak terlihat lagi keasliannya. Jadi yang masih benar-benar asli adalah yang depan itu. Nah sementara teman-teman juga bisa lihat itu ada kuda-kuda kayu ya. Itu kuda-kuda kayu itu, yang konstruksi kayu itu adalah bekas dari overcuppingnya. Sekarang bagian yang dulu ada di mana relnya itu menancap ya sebagai masuknya kereta api itu ada di sini, di tengah itu sekarang sudah ditutup. Nah, tapi ada juga rel kereta api itu yang ada di pinggir jalan sini. Jadi ada 2 jalur yang di tengah yang sekarang sudah ditutup di bagian sini nih, di bawah overcupping sini. Lalu ada 1 jalur yang ada di sisi paling utara atau di pinggir jalan stasiun Keraksan. Nah ini sampai sudut sana ya, stasiun Keraksan ya. Nanti saya akan coba ke sana nih ngeliat kayak apa. Pak. Adalah sisi satunya nih. Sisi satunya memang udah nggak ada lagi asli-aslinya ya. Kalau di zoom juga udah berubah. Nah jadi bisa disaksikan teman-teman ya. Memang overcuppingnya ada di tengah, seperti saya bilang. Itu ada. Nah di bagian yang ini nih teman-teman bisa lihat tuh ya. Itu memang overcuppingnya, lalu dia ada bangunan cungkupnya itu yang seperti berundak di atas itu dibuat memang untuk ini ya, untuk aliran udara ya, apabila dari asap bakaran lokomotif itu masuk menyelimuti stasiun. Nah itu diharapkan dengan adanya cungkup itu atau undakan seperti itu mengalirkan asap keluar dari stasiun itu lebih cepat ya, lebih lancar lah seperti itu. Makanya dibuat model dengan undakan seperti ini. Nah jadi yang saya lihat dari bangunan ini memang ini detailnya sudah berbeda ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa bangunan yang bertembok itu adalah yang sisi utara dengan sisi selatan. Namun yang di tengah-tengah ini itu adalah overcupping, di mana 2 rel itu berpijak ya atau diletakkan. Namun kemudian juga diketahui bahwa di pinggir jalan sini dari foto lama itu juga ada 1 rel yang membentang di sisi paling utara stasiun atau bersebelahan langsung dengan jalan. Oke, Mas Agung, gimana nih setelah lihat stasiun Keraksan, Mas? Ya peninggalannya stasiun masih ada, dan di tempat belakang itu terdapat tempat pemotongan kayu. Ya stasiunnya masih utuh dan bukan untuk seluruhnya, tapi hanya sebagian yang masih tertinggal. Dan dipakai toko-toko yang ada di Keraksan. Ini pasar ya makanya, Mas? Iya. Pasar ya. Oke, jadi sekian ya, atau saya mau ini dulu mau masuk coba ke sana tuh, mendekat yang ke depan itu. Ya, itu mungkin saya akan terakhir closing di sana. Nah ini yang ini sudah tidak asli lagi ya. Nah ini kayu-kayu overcuppingnya ini aslinya, ini atap kayunya. Ini adalah tembok di mana bangunan dinding permanen itu ada di sini. Kemudian yang di tengah sini ini adalah jalur relnya. Nah, ini sudah terlihat dirubah ya. Nah ini masih ada yang asli. Wah masih asli nih Mas Agung? Yang masih asli ini. Ya asli ya. Coba kita lihat lagi agak jauh. Nah ini masih asli nih. Nah ini masih asli. Masih asli, cuman kayaknya atasnya ada tambahan ya. Iya kayaknya ada tambahan ini Mas. Harusnya ini kan juga ini nih, yang apa namanya Mas? Yang ini nih, yang atas ini. Atas sendiri. Iya atas sendiri. Yang
ini ya atasnya ventilasi yang itu ya, Iya. bata ini baru Itu kayaknya tambahan. tambahan ini. Yang aslinya kan nggak ada. Nggak ada betul. Sama yang kayak yang itu ya, asli itu yang merah itu mas ya? Iya. Yang ini nih mas. Oh, iya tuh. Ini bagian belakangnya ya dari sisi yang lain. Tadi saya di sana dan itu sementara tadi TPK-nya di situ tuh, TPK di situ atau perhutani ya, ada di sini nih. Oke, jadi sekian dulu ya video dari saya ini tentang stasiun Jabung yang dahulu itu dibuka juga bersamaan dengan segmen lintas antara Gending Jabung itu yang diresmikan pada tanggal 1 Mei 1897 sejauh atau sepanjang 19 km dan itu merupakan lintas kedua ya setelah Jati Gending itu diresmikan, lalu dari Gending ke Jabung, berikut juga dengan stasiun Kraksan ini. Oke, Mas, ini ada pabrik gula juga kan ya Kraksan ya? Kraksan juga punya pabrik gula kan ya? Ini pabrik gula Jati. Jati, Jati. Karang Jati. Bukan ya? Jati Suiker Pabrik. Oh, ini apa namanya? Dekat-dekat daerah Kraksan sini ya? Iya. Oh iya, siap. Di belakang situ kalau nggak salah lokasinya. Di selatan stasiun pokoknya ya? Sekarang masih ada kok sisanya bangunannya. Masih ada? Masih ada. Oke, siap. Itu yang jenengan dapat ini bukan? Apa ya? Bekas Rel lori ya. rel lori apa bantalannya itu? Rel lori. Rel lori ya? Oh iya, siap. Nah, ini jadi memang tidak jauh-jauh ya dari pabrik gula, lalu di sekitarnya juga ini apa namanya juga pasar. Jadi cukup strategis lah dan tidak sembarangan perhitungannya menempatkan sebuah stasiun di kawasan Kraksan sini yang berdekatan juga dengan perhutani, lalu juga dekat juga dengan pabrik gula. Oke, jadi sekian penelusuran saya di stasiun Kraksan. Banyak ilmu baru ya tentunya setelah penelusuran saya di jalur-jalur Probolinggo Sumtre Maskapai dari Jati hingga ke Probolinggo lah. Sorry. Dari Jati ke Python itu banyak ilmu baru ya. Selama ini saya hanya banyak baca namun belum banyak ketemu fisiknya, terutama dari Jati atau Dringu itu sampai ke Python. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton juga nemenin saya keliling-keliling nih di video ini sambil saya juga belajar. Jadi Bukan pabrik gula Jati itu di oh bukan apa? Kandang Jati. Kandang Jati. Kandang Jati. Pabrik gula Kandang Jati. Sorry agak lupa. Oh, iya, jadi itu ya tadi ada revisi dari Mas Agung, jadi pabrik gulanya Kandang Jati. Oke, langsung aja saya closing video ini di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.